家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan pertempuran sengit yang pada akhirnya dimenangkan oleh Xiaoyan. Zhonggu pada saat ini benar-benar merasa lega dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Sementara itu saat Yuyan menatap ke arah Xiaoyan, matanya yang indah terus-menerus bergerak-gerak. Meskipun ia sudah melihat menembus kabut berdarah dan mengetahui hasil dari pertempuran ini, tetapi penampilan Xiaoyan ini tetap membuatnya tertarik. Zhonggu juga memperhatikan Yuyan dari sudut matanya dari waktu ke waktu. Melihat mata Yuyan yang menatap ke arah Xiaoyan, ia merasa Yuyan tidak meragukan Xiaoyan. Zhonggu pun bergumam di dalam hatinya, mungkinkah Tuan Yuyan mungkin menemukan sesuatu dari Xiaoyan? Namun jika ia mengetahui identitas Xiaoyan, mengapa ia tidak menghentikan pertempuran sejak lama? Zhonggu pada saat ini benar-benar gemetar dan detak jantungnya menjadi semakin cepat. Sementara itu Yuyan segera berkata kepada Zhonggu bahwa pertempuran yang luar binasa ini pasti membuat darah Zhonggu mendidih. Zhonggu pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yuyan. Sementara itu pembawa acara segera berteriak bahwa ia ingin mengucapkan selamat kepada pemenang mereka, yakni Zhonggu Daozi. Seberkas cahaya seketika menerangi tempat di lantai ketiga di mana Zhonggu berada. Tidak ada sorak-sorai di antara kerumunan. Sementara itu pembawa acara segera berkata bahwa kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam pertempuran. Oleh karena itu pada saat ini mereka juga ingin berterima kasih kepada Jinchang Daozi. Jinchang yang berada di lantai pertama pada saat ini terlihat sangat pucat. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini terdengar suara gemuruh yang berisi ledakan seperti tsunami. Namun bersamaan dengan gemuruh tersebut, pada saat ini cahaya biru tiba-tiba terbang keluar dari pusat arena. Cahaya biru ini langsung menuju ke arah Xiaoyan dan dengan keras benda itu langsung menabrak dada Xiaoyan. Xiaoyan pun terlempar mundur dan pada saat ini seteguk besar darah keluar dari mulut Xiaoyan. Darah ini juga terlihat berwarna hitam. Jika diperhatikan lebih dekat, ada juga bintik-bintik racun hitam yang muncul di tubuh Xiaoyan. Meskipun ia bisa bertahan dari penghancuran diri Tianxun, tampaknya racun ini benar-benar tidak bisa dihindari oleh Xiaoyan. Adapun mengenai cahaya biru ini, hanya Xiaoyan yang bisa melihatnya dengan jelas. Di antara cahaya biru ini ada jantung biru yang terlihat berdetak. Alasan mengapa Tianxun berani menghancurkan dirinya sendiri adalah karena ia memiliki jantung biru. Tidak ada yang bisa menghancurkan jantungnya. Jantung biru ini terus-menerus melesat mendekati Xiaoyan dan bersama dengan hal tersebut, sayap dewa bela diri hitam tiba-tiba muncul di belakang punggung Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan yang melesat mundur pada saat ini berhenti dan Xiaoyan langsung merubah arah. Kecepatan Xiaoyan segera meningkat dengan tajam begitu Xiaoyan bergegas menuju ke arah jantung biru. Kedua belah pihak pada saat ini sama-sama melesat dalam waktu sekejap. Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan belati Tongyu yang pada saat sebelumnya diberikan oleh nomor 1. Seluruh tubuh Xiaoyan masih belum bisa digerakkan secara efektif, oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa menggunakan kekuatan pikiran. Begitu Xiaoyan mencabut belati Tongyu, Xiaoyan segera kembali menyemburkan seteguk besar darah hitam. Xiaoyan juga pada saat ini langsung melesatkan belati tersebut dan sesaat kemudian dengan pikirannya sebuah pil melayang keluar dan segera ditelan oleh Xiaoyan. Pil ini adalah pil pemecah racun Tianling yang dipercayakan untuk dimurnikan oleh Xiaoyan.
Untuk berjaga-jaga, Xiaoyan memurnikan pil tambahan, tetapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa ini akan segera digunakan. Sesaat setelah itu, Xiaoyan pada akhirnya bisa merasakan tubuhnya semakin ringan dan racun perlahan-lahan dikeluarkan dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga segera menatap ke arah jantung biru di kejauhan yang mengeluarkan jeritan yang tajam. Di jantung biru ini ada bekas pisau dan darah biru mengalir keluar. Jantung biru ini berusaha untuk melarikan diri, tetapi pada saat ini sebuah tangan menggenggamnya dengan erat. Sosok Xiaoyan benar-benar telah berada di hadapan jantung biru dan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa pertempuran antara Raja Roh dan Xiaoyan berlangsung sengit. Tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera. Hari ini Xiaoyan akan benar-benar menghancurkan Tianxun. Bersamaan dengan Xiaoyan yang selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat berlumuran darah gas hitam. Ini adalah racun yang baru saja berada di tubuh Xiaoyan yang dikeluarkan oleh pil pemecah racun Tianling. Ternyata alasan mengapa Xiaoyan tidak segera meminum pil tersebut ketika Xiaoyan diracuni adalah karena Xiaoyan melakukannya dengan sengaja. Xiaoyan ingin membuat Tianxun berpikir bahwa Xiaoyan juga telah berada di ujung kekuatannya. Dengan begitu, maka Tianxun tentu saja akan mengambil inisiatif untuk menghabisi Xiaoyan. Itulah yang pada akhirnya memberikan Xiaoyan kesempatan untuk mendekati Tianxun dan menghancurkan jantungnya. Begitu racun ini dikeluarkan, Xiaoyan pada akhirnya mulai pulih dari luka parahnya. Setidaknya Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan untuk mengangkat lengannya dan menggenggam jantung biru Tianxun. Ada bekas luka pisau yang dalam di jantung birunya yang terus-menerus dipenuhi dengan darah berwarna biru. Jeritan melengking jiwa Tianxun juga terdengar dari kedalaman jantung biru. Setelah beberapa saat darah biru terus mengalir, jantung secara bertahap kembali ke warna merah aslinya. Xiaoyan juga pada saat ini segera menggerakkan pikirannya dan kekuatan jiwa yang kuat segera mengalir ke dalam jantung berwarna biru. Suara jiwa Tianxun juga segera terdengar ketika berteriak bahwa Xiaoyan tidak bisa membunuhnya. Jika Xiaoyan melakukannya, maka tuan mereka akan segera menemukan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi Tianxun dan tidak ingin lagi banyak berbicara omong kosong. Ini bukan waktunya untuk berbicara omong kosong dengan Tianxun. Xiaoyan langsung mengangkat tangannya dan memasukkan jiwa Tianxun ke dalam bendera penekan jiwa. Xiaoyan tidak tahu apakah jiwa Tianxun akan bisa berguna di masa depan. Oleh karena itu, sebaiknya Xiaoyan menyimpannya terlebih dahulu untuk dipelajari nanti di kemudian hari. Xiaoyan pun menghela nafas dan meskipun adegan ini singkat, secara kasar terlihat bahwa Xiaoyan benar-benar telah melenyapkan Tianxun. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa satu telah dieliminasi sementara sisanya pandai menggunakan racun. Meskipun pil pemecah racun Tianling cukup efektif, namun pil tersebut tidak akan dapat menghilangkan semua racun dalam waktu singkat. Selain itu, meskipun klon dewa asli telah mencapai bintang 8 dan fisiknya semakin kuat, tetapi ia masih belum bisa tahan terhadap racun. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berdiri di tengah arena dengan gas putih yang terus-menerus keluar dari tubuhnya. Luka-luka Xiaoyan juga pada saat ini perlahan-lahan pulih dan hal ini membuat semua orang kembali terkejut. Begitu waktunya tiba, Xiaoyan pada akhirnya bergerak dengan sayap dewa bela diri dan segera kembali ke lantai 3 ke belakang Zhonggu. Xiaoyan mulai duduk bersila untuk memulihkan diri di belakang Zhonggu. Suara dari pembawa acara juga pada saat ini segera terdengar bahwa ada perselisihan sedikit pada saat sebelumnya. Tetapi ternyata hasilnya masih tetap sama dengan Zhonggu Daozi yang keluar sebagai pemenang. Baru pada saat inilah suara nyaring terdengar di lapangan dan tiba-tiba kegembiraan melonjak di kursi penonton. Tidak sedikit orang yang sangat marah. Terdengar suara pelecehan dan ledekan yang tidak ada habisnya yang tentu saja ditujukan kepada Jin Chang. Ada juga beberapa orang yang terlihat gembira dan orang-orang ini adalah orang-orang yang bertaruh kepada Zhonggu.
Zonggu pada saat ini berdiri, tetapi Zonggu tidak menunjukkan ekspresi bersemangat sama sekali. Zonggu berusaha menekan kegembiraannya dan ekspresinya pada saat ini masih tetap tenang. Perlahan-lahan Zonggu mengangkat kelapanya untuk menatap ke arah Jinchang yang berada di lantai pertama. Keduanya saling memandang dari kejauhan dan Zonggu pada saat ini tersenyum sopan. Zonggu sedikit melengkupkan tangannya ke arah Jinchang yang memiliki ekspresi pucat. Suara pembawa acara juga kembali terdengar ketika berkata bahwa karena Zonggu Daozi telah menang, semua budak dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran akan menjadi milik dari pemenang. Mendengar hal ini, Jinchang benar-benar tidak lagi bisa duduk diam. Ia telah kehilangan langkah ke-9 keabadian Kaisar dan sekarang ia kalah dan ia benar-benar akan segera kehilangan Long Biao. Ini juga merupakan budak dewa yang paling dibanggakan dan selalu memberikan kemenangan pada Jinchang. Jinchang pada akhirnya segera berkata kepada Zonggu bagaimana jika mereka membicarakan permasalahan ini secara pribadi. Zonggu sedikit meledek begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Jinchang. Zonggu pada saat ini merasa bahwa Jinchang sepertinya benar-benar ingin berlaku curang. Tentu saja Zonggu tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Zonggu sambil tersenyum pun segera berkata jika Jinchang Daozi ingin mengatakan sesuatu, sebaiknya ia mengatakannya sekarang. Wajah Jinchang pun seketika menjadi gelap mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zonggu. Jinchang pada saat ini menggertakkan gigi karena jika ia terus berada di sini, ia benar-benar tidak akan bisa melanggar aturan. Meskipun ia adalah seorang Daozi, jika ia melanggar aturan, ia benar-benar akan mendapatkan hukum yang berat. Namun meskipun begitu, Jinchang pada saat ini masih belum ingin menyerah kepada Zonggu. Jinchang segera berkata bahwa Zonggu Daozi memiliki budak dewa yang sangat kuat. Jinchang hanya memiliki budak dewa ini yang terkuat di antara budak dewa yang ia miliki. Bisakah dia pada saat ini menukarkan budaknya dengan poin kontribusi kepada Zonggu? Mendengar hal tersebut, Zonggu pada saat ini tampak terlihat berpikir. Jinchang seketika dipenuhi dengan rasa percaya diri melihat ekspresi dari Zonggu. Meskipun ia telah dikalahkan, tetapi sejujurnya jika membandingkan kekuatan antara mereka berdua, dapat dilihat bahwa Zonggu lebih lemah dan ia tidak akan berani kepada Jinchang. Namun ekspektasinya langsung dirubuhkan dengan Zonggu yang pada saat ini kembali mulai berbicara. Zonggu berkata bahwa ia telah lama mendengar tentang budak dewa milik Jinchang Daozi. Sekarang ia tidak memiliki banyak budak dewa yang ia bisa gunakan. Oleh karena itu ia ingin meminta maaf kepada Jinchang Daozi karena tampaknya Jinchang Daozi harus berpisah dengan budak dewa miliknya. Kepercayaan diri Jinchang pada saat ini benar-benar runtuh mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu. Jinchang pun seketika kembali berkata dengan sedikit nada marah agar Zonggu jangan melakukan hal-hal yang ekstrim seperti ini. Jika tidak, maka jalan di hadapan Zonggu Daozi akan benar-benar sangat sulit. Mendengar ancaman ini, Zonggu sedikit tersenyum dan berpikir tampaknya Jinchang lupa bahwa pada saat ini ada sosok Tuan Yuyan di samping Zonggu. Zonggu pun segera berkata bahwa tidak peduli apa yang dikatakan oleh Jinchang Daozi, jalan Zonggu selama ini tidak pernah mudah. Ia telah memilih jalan yang sulit dan ia dengan begitu tidak lagi perlu takut. Mendengar hal tersebut, mata Jinchang pada saat ini segera bersinar dengan cahaya dingin. Jinchang juga benar-benar tidak berani melanggar aturan yang ada di aula budak dewa Ashura. Jinchang pada akhirnya segera meminta Long Biao untuk menyerahkan semua senjata yang telah diberikan oleh Jinchang. Selanjutnya ia segera memerintahkan Long Biao untuk pergi. Long Biao pada akhirnya segera datang ke sisi Zonggu yang berada di lantai pertama. Ia segera menangkupkan tangannya sebelum akhirnya matanya segera menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Long Biao berpikir bahwa sebelum ia bertempur dengan Xiaoyan pada saat sebelumnya, ia masih ingat perkataan Xiaoyan yang memintanya menunggu sejenak sebelum mereka bisa berbicara. Mungkinkah Xiaoyan tahu sejak awal bahwa ia akan menang dan memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri?
Long Biao tidak bisa menahan diri untuk tidak terus menatap ke arah Xiaoyan dan kekaguman segera muncul. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Jin Chang Daoji benar-benar tidak lagi ingin tinggal lebih lama di sini. Sosoknya segera bergegas pergi dan bersama dengan hal tersebut ia benar-benar menatap ke arah Zhonggu dengan penuh niat membunuh. Begitu Jin Chang pergi, beberapa fluktuasi juga pada saat ini muncul di mata tenang Zhonggu. Apa yang ia lakukan barusan sama saja dengan memprovokasi Jin Chang. Namun Zhonggu pada saat ini sejujurnya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada saat ini. Zhonggu tahu bahwa apapun yang terjadi, perseteruan antara Zhonggu dan Jin Chang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Pada saat ini hanya ada dua yang bisa dilakukan oleh Zhonggu, yakni Zhonggu menjadi semakin kuat atau Zhonggu meninggalkan alam iblis keabadian. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Zhonggu untuk bisa selamat dari ancaman Jin Chang. Meskipun Zhonggu memiliki budak dewa di belakangnya, tetapi jika Jin Chang memiliki budak dewa yang bisa menahan budak milik Zhonggu, bukan tidak mungkin Jin Chang akan segera berhadapan dengan Zhonggu secara langsung. Zhonggu pada akhirnya hanya bisa menghela nafas di tengah-tengah pertempuran yang benar-benar telah berakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa hasil akhirnya akan melibatkan kematian seorang langkah 9 keabadian kaisar. Ketika Zhonggu berdiri, ia juga pada saat ini bisa melihat ada banyak tatapan hormat yang mengarah ke arahnya. Sosok-sosok ini tampak mengagumi Zhonggu, terutama ketika mereka melihat Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini telah memulihkan lebih dari separuh luka-lukanya. Selanjutnya Zhonggu bersama dengan yang lainnya segera datang ke belakang aula budak dewa Ashura untuk menerima poin kontribusi. Sesosok pelayan pada saat ini segera berkata kepada Zhonggu bahwa kali ini Zhonggu Daozi memenangkan tantangan dan menerima total 50.000 poin kontribusi. Zhonggu pun sedikit mengangguk dan Zhonggu segera menyerahkan token giok miliknya. Sementara itu si pelayan kembali berkata bahwa selain 50.000 poin kontribusi, Zhonggu Daozi juga telah mempertaruhkan taruhan 20.000 poin untuk dirinya sendiri. Menurut perhitungan akhir, Zhonggu Daozi akan bisa mendapatkan 300.000 poin kontribusi. Total yang akan diberikan kepada Zhonggu Daozi adalah 350.000 poin kontribusi. Selamat kepada Zhonggu Daozi atas hal ini. Sudah lama sekali tidak ada tantangan dengan peluang seperti ini di istana budak dewa Ashura. Zhonggu tersenyum dan mengangguk sedikit sebelum akhirnya kembali mengambil token miliknya. Selanjutnya Zhonggu segera memimpin Xiaoyan dan yang lainnya segera meninggalkan aula budak dewa Ashura. Begitu mereka melesat, pada saat ini terlihat ada sosok cantik yang sepertinya sudah lama menunggu. Kemunculan sosok cantik ini juga membuat Zhonggu gelisah. Begitu Xiaoyan melihat sosok cantik di depannya, Xiaoyan juga merasakan adanya sesuatu yang aneh. Xiaoyan tidak bisa merasakan kekuatan dari sosok tersebut. Hanya ada satu kemungkinan untuk situasi seperti ini dengan kekuatan sosok tersebut yang jauh melebihi kekuatan Xiaoyan. Namun sejujurnya dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini, selama sosok tersebut berada di bawah tingkat langkah 9 keabadian kaisar, Xiaoyan akan bisa merasakan auranya. Namun aura sosok cantik di hadapan Xiaoyan ini sangat lembut dan hampir tidak bisa dirasakan. Sementara itu Zhonggu pada saat ini menangkupkan tangannya dan segera menyapa Tuan Yuyan. Zhonggu juga menekan detak jantungnya yang semakin cepat karena ia khawatir identitas Xiaoyan akan terungkap. Tuan di hadapannya ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan para Daozi yang ada. Sementara itu di sisi lain, Yuyan segera tersenyum dan segera mengucapkan selamat kepada Zhonggu Daozi. Ia benar-benar secara tidak terduga bisa mengalahkan Jin Chang Daozi. Zhonggu segera menutupi kepanikannya dengan senyum dan berkata bahwa ia hanyalah beruntung. Yuyan sedikit mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa monyong-monyong ia benar-benar pemasaran. Ia juga telah memperhatikan mengenai hal ini. Di antara para budak dewa yang ditangkap, ia tidak pernah tahu bahwa ada budak dewa dengan tubuh keabadian.
Tampaknya keberuntungan Zonggu Daozi sepertinya terlalu bagus. Begitu kata-kata ini keluar, senyum di wajah Zonggu tiba-tiba membeku. Zonggu pada saat ini segera berkata bahwa ia tidak tahu banyak tentang hal tersebut. Mungkin tubuh keabadian ini telah dikembangkan setelah budak dewa ini ditangkap. Yuyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Zonggu dan matanya segera beralih ke arah Xiaoyan. Keduanya melakukan sedikit kontak sebelum akhirnya Yuyan kembali menatap ke arah Zonggu. Yuyan pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan kepada Zonggu. Sosoknya berkata bahwa Zonggu benar-benar telah mendapatkan banyak keberuntungan. Ia juga telah mendengar bahwa Zonggu Daozi telah menebus token iblis keabadian di aula iblis keabadian. Kali ini ia di sini sesungguhnya untuk menyampaikan perintah dari Guru Agung. Mereka yang menukar token iblis keabadian kuno akan segera bisa pergi ke gerbang kuno. Begitu mendengar hal ini, Zonggu tiba-tiba seketika terjekut. Ia telah mendengar mengenai gerbang kuno, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan bisa memasukinya. Dengan kekuatannya, ia pasti akan menjadi umpan meriam setelah ia masuk. Melihat Zonggu yang terdiam, Yuyan sedikit mengangkat alisnya dan kembali berbicara dengan lembut. Yuyan lanjut berkata, karena Zonggu Daozi telah menebus token iblis keabadian, tentu ia mengetahui mengenai gerbang kuno ini. Zonggu pada akhirnya kembali tersadar dan berkata tentu saja ia tahu. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa Guru Agung akan membuat pengaturan seperti ini. Namun meskipun begitu, setelah mengetahui hal ini, Zonggu akan siap siaga kapan saja diperlukan. Yuyan pun mengangguk dan berkata bahwa hal itu benar-benar sangat bagus. Jika begitu permasalahannya, Zonggu Daozi jangan meninggalkan alam iblis keabadian kuno dalam waktu dekat. Sebaiknya ia bersiap untuk pergi ke gerbang kuno kapan saja dibutuhkan. Zonggu pun segera menangkupkan tangannya ke arah Yuyan sambil sedikit mengangguk. Yuyan juga mengangguk dan sosoknya tidak lagi berbicara. Sosoknya segera bergerak melewati Zonggu dan berjalan mendekati Xiaoyan. Zonggu yang awalnya tenang pada saat ini kembali menjadi gugup. Yuyan langsung datang ke sisi Xiaoyan dan matanya yang indah terlihat bergerak. Tatapannya tertuju kepada Xiaoyan dan perlahan bergumam bahwa ini adalah budak dewa. Jantung Zonggu tiba-tiba naik ke temboloknya dan ia tampak terlihat sangat gugup. Zonggu berkeringat dingin dan ia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Yuyan. Hanya Xiaoyan yang pada saat ini masih terlihat tenang dengan hanya menundukkan kelapanya dan tidak menatap Yuyan. Sementara itu Yuyan pada saat ini tersenyum sebelum akhirnya melambaikan tangannya dan terus bergerak maju tanpa menyelesaikan kata-katanya. Melihat Yuyan yang pada akhirnya menghilang, mata Xiaoyan segera menunjukkan kilauan yang tidak terdeteksi. Xiaoyan bertanya kepada Zonggu apakah ia menonton pertempuran Xiaoyan sebelumnya. Zonggu menghela nafas dan mengangguk dan berkata bahwa meskipun ia datang di pertengahan, secara keseluruhan ia telah melihat pertempuran yang dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan terus bertanya kepada Zonggu apakah status dari Yuyan ini di alam iblis keabadian kuno. Zonggu pun segera menjelaskan bahwa ia adalah salah satu tuan dan orang yang paling kuat di alam iblis keabadian kuno. Kekuatannya dikatakan telah mencapai tingkat keabadian dewa. Jika Tuan Yuyan tidak menopang perisai emas ketika pertempuran Xiaoyan berlangsung, akan banyak orang yang benar-benar akan mampus di tengah pertempuran. Xiaoyan merenung begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu. Setelah mengajukan lebih banyak pertanyaan, Xiaoyan merasa sedikit aneh dengan penampilan Yuyan. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya apakah ia melihat Xiaoyan menggunakan pil pemecah racun Tianling. Reaksinya juga sangat aneh dan percakapannya dengan Zonggu juga terasa aneh. Ia jelas tahu bahwa segel budak milik Xiaoyan mungkin palsu, namun ia memilih untuk mengabaikannya dan hal ini tidak masuk akal. Ia benar-benar tidak memiliki alasan yang tepat untuk mengabaikan segel ini dengan sengaja.
pasti ada alasan di balik semua ini, dan mungkinkah sosok ini adalah sosok nomor 4? Xiaoyan menggertakkan gigi dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini telah menerima 350.000 poin kontribusi. Xiaoyan berencana untuk segera pergi ke aula alam iblis keabadian kuno. Xiaoyan berpikir karena Tianxun bisa ditebus oleh Jinchang dengan poin kontribusinya, maka Ning Yao juga akan bisa ditebus oleh Xiaoyan. Jika ia bisa dikendalikan dengan segel budak, maka Xiaoyan akan bisa mengurungnya. Xiaoyan pada akhirnya segera menyampaikan pemikirannya ini kepada Zhonggu. Zhonggu pun mengangguk dan segera memimpin kelompoknya untuk bergegas menjauh menuju ke aula alam iblis keabadian kuno. Tantangan ini benar-benar telah diselesaikan dan pertempuran juga berlangsung dengan spektakuler. Dengan begitu, nama Zhonggu juga telah berada di puncak loh batu setinggi 100 meter. Begitu Zhonggu berjalan di alam iblis keabadian kuno sebelumnya, tidak ada di antara kerumunan yang mengenalinya. Namun ketika Zhonggu keluar menjadi pemenang di pertempuran di aula budak dewa Ashura, semua orang pada saat ini menatap ke arah Zhonggu dengan penuh hormat. Zhonggu juga pada saat ini sedikit tersenyum, tetapi meskipun begitu, Zhonggu mengerti bahwa sebenarnya semua ini diberikan kepada Zhonggu oleh Xiaoyan. Begitu memikirkan hal ini, Zhonggu menjadi semakin merasakan adanya tekanan untuk meningkatkan kekuatannya. Zhonggu pada saat ini berpikir bahwa ia benar-benar ingin menjadi seperti Xiaoyan. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan benar-benar membuat Zhonggu merasa sangat iri. Namun Zhonggu pada saat ini hanya bisa menghela nafas, dan setelah beberapa saat mereka pada akhirnya tiba di aula alam iblis keabadian kuno. Sesampainya di depan gerbang, Zhonggu melihat sosok Jinchang yang hendak memasuki aula. Namun sosoknya pada saat ini tampak ditahan oleh beberapa penjaga. Pemimpin dari penjaga ini juga segera berkata bahwa Tuan Yuyan telah memerintahkan agar Jinchang Daozi tidak diizinkan memasuki aula. Oleh karena itu, sebaiknya pada saat ini Jinchang Daozi jangan mempermalukan dirinya sendiri. Wajah Jinchang pada saat ini terlihat pucat dan ia benar-benar tidak lagi diizinkan untuk memasuki aula. Tampaknya ia berniat untuk kembali menebus budak dewa. Tianxun telah mokat di dalam pertempuran dan Long Biao pada saat ini telah diserahkan kepada Zhonggu. Dengan begitu, maka ia pada saat ini tidak lagi memiliki budak dewa yang kuat. Begitu Zhonggu datang ke gerbang, Jinchang juga pada saat ini seketika menoleh. Jinchang menggertakkan gigi dengan marah, sementara Zhonggu pada saat ini tersenyum kepada Jinchang. Namun Zhonggu juga hanya menatap Jinchang sekilas sebelum akhirnya bergegas pergi. Begitu Zhonggu berhadapan dengan para penjaga ini segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat. Pemimpin para penjaga ini segera berkata bahwa setelah pertempuran hari ini, Zhonggu Daozi pasti akan menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan Daozi. Mendengar hal tersebut, Zhonggu pada saat ini sedikit tersenyum dan mulai berbicara. Dengan suara keras, Zhonggu berkata bahwa ia sesungguhnya tidak ingin menjadi yang pertama. Ia hanya ingin setidaknya ia diizinkan masuk ke aula alam iblis keabadian kuno. Jinchang yang mendengar hal ini seketika menjadi semakin pucat dan ia benar-benar merasa marah. Ia benar-benar tertekan karena telah dikalahkan di istana budak dewa Ashura. Kata-kata Zhonggu ini juga tidak diragukan lagi merupakan kata-kata yang mematikan dan menyayat hati. Jinchang tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras bahwa Zhonggu benar-benar sedang mencari kematian. Mendengar teriakan tersebut, Zhonggu pada saat ini bahkan tidak menoleh sama sekali dan terus berjalan ke dalam aula. Begitu sampai pada saat ini, Xiaoyan menjadi orang yang pertama yang matanya menatap ke arah tablet batu. Di sini tertulis banyak budak dewa yang bisa ditebus dan Xiaoyan segera mencari di sekitar. Xiaoyan memeriksa nama dari para budak dewa dan tidak menemukan nama Ning Yao. Kekuatan budak dewa yang terpampang hanya berada di langkah keempat keabadian kaisar.
Xiaoyan pun sedikit kecewa ketika Xiaoyan tidak menemukan nama Ning Yao. Jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan tidak akan bisa menahan Ning Yao. Ning Yao merupakan orang yang pandai menggunakan racun yang justru membuat Xiaoyan semakin takut. Xiaoyan bisa merasakan bahwa sosok Ning Yao ini sesungguhnya jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan Tianxun. Namun karena tampaknya Ning Yao telah ditebus oleh orang lain, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Xiaoyan pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah tablet batu yang bertuliskan pil keberuntungan Qi. Xiaoyan kembali bertanya kepada Zonggu melalui transmisi jiwa apakah pil ini benar-benar efektif. Zonggu pun segera menjawab bahwa itu tentu saja. Tetapi hal ini juga tergantung pada individunya sendiri. Jika dikombinasikan dengan gua keberuntungan, maka efek menelan ramuan ini bisa maksimal. Xiaoyan pada akhirnya tanpa ragu segera memerintahkan Zonggu untuk menukar 10 pil keberuntungan khusus. Zonggu pun mengangguk dan segera bergegas memberitahu pelayan yang berada di samping. Pada akhirnya transaksi pun dimulai dan poin kontribusi Zonggu berkurang. Melihat hal ini, Zonggu pada saat ini merasakan rasa sakit di dalam hatinya. Dalam sekejap pada saat ini hanya tersisa 150.000 poin kontribusi. Zonggu pada akhirnya menghela nafas dan segera kembali berbicara kepada Xiaoyan. Zonggu menjelaskan bahwa memasuki gua juga membutuhkan beberapa poin kontribusi. Setidaknya mereka perlu menyiapkan 100.000 poin kontribusi. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan Xiaoyan segera mengangkat kelapanya mengamati banyak loh batu. Xiaoyan pada saat ini melihat banyak keterampilan yang bisa ditukar dengan poin kontribusi. Banyak juga keterampilan yang dikenali oleh Xiaoyan seperti 82 tinju para dewa. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak mengetahui apakah informasi yang terkandung di dalamnya asli atau tidak. Xiaoyan memutuskan untuk mengesampingkan permasalahan ini dan Xiaoyan kembali melihat ke arah tablet batu di sekitar. Xiaoyan banyak menemukan nama-nama yang sangat familiar. Namun begitu melihat angka poin kontribusi yang harus ditebus, Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya. Kebanyakan di antara mereka pada saat ini setidaknya membutuhkan 30.000 poin kontribusi untuk ditukarkan. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas karena Xiaoyan pada saat ini harus menghemat dan Xiaoyan kembali mengalihkan pandangannya ke tablet batu lainnya. Tablet batu ini berisi tentang ramuan. Xiaoyan memperhatikan ramuan-ramuan yang berada di tingkat setengah dewa. Nilai poin kontribusi untuk menukar ramuan di tingkat ini tidak terlalu mahal. Xiaoyan menghela nafas dan Xiaoyan terus bergegas maju sebelum akhirnya Xiaoyan menemukan ramuan yang bisa ditukar dengan poin kontribusi yang berada di tingkat dewa. Xiaoyan sedikit terkejut dengan harga yang dipampang di atas tablet batu. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya Xiaoyan akan bisa mendapatkan uang dengan memurnikan obat. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih belum memiliki banyak ramuan untuk dimurnikan. Xiaoyan semakin tertarik dengan hal ini, tetapi Xiaoyan harus mengesampingkan permasalahan ini terlebih dahulu. Xiaoyan pun kembali mengalihkan pandangannya ke arah tablet batu lainnya. Xiaoyan melihat ada tulisan yang berkata bahwa monumen ini berisi pemikiran asal-usul jiwa. Monumen ini bisa ditukar dengan total 50.000 nilai kontribusi. Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan cahaya terang begitu melihat kata-kata yang bertuliskan asal mula jiwa. Kekuatan spiritual Xiaoyan telah lama stagnan dan Xiaoyan benar-benar ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya. Meskipun Xiaoyan memiliki subjiwa dari jiwa gua void, tetapi hal ini masih tidak dapat dibandingkan dengan asal-usul jiwa. Xiaoyan pun menghela nafas dan mata Xiaoyan terus-menerus mengamati tablet batu di sekitar. Selanjutnya Xiaoyan sedikit tergerak begitu Xiaoyan melihat tulisan yang benar-benar mengejutkan. Tulisan ini menjelaskan bahwa dikabarkan bawahan yang mulia memiliki jari keheningan. Benda ini disegel dengan segel dan ini benar-benar merupakan benda yang ajaib. Benda ini dapat ditukar dengan nilai kontribusi 150.000.
Xiaoyan terkejut dan Xiaoyan menyadari bahwa hal ini ada kaitannya dengan Goyan. Namun Xiaoyan tidak segera memberitahu Xiaoyan yang telah dimasukkan ke dalam pagoda pemurnian. Terlebih lagi nilai kontribusinya juga sangat besar dan Xiaoyan tentu saja tidak akan bisa merampok hal ini. Dengan begitu maka memberitahu Goyan pada saat ini adalah hal yang tidak ada gunanya. Xiaoyan pun menghela nafas dan bergumam di dalam hatinya, sepertinya Xiaoyan harus menemukan cara untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi. Ada banyak hal yang menarik di sini. Xiaoyan juga sangat tertarik dengan asal-usul jiwa tersebut. Xiaoyan akan menukarnya di masa depan dan Xiaoyan pada saat ini segera menghela nafas. Xiaoyan pada akhirnya segera memberitahu Zhonggu mengenai apa yang pada saat ini harus dilakukan oleh Zhonggu. Xiaoyan berkata kepada Zhonggu bahwa sebaiknya Zhonggu pada saat ini menukarkan asal-usul jiwa untuk Xiaoyan. Meskipun Zhonggu tertekan mendengar hal ini, tetapi ia masih tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Transaksi kembali terjadi dan pada saat ini sesosok segera menyerahkan kotak esensi jiwa kepada Zhonggu. Sosok tersebut segera menjelaskan bahwa tablet ini mengandung kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kekuatan ini dapat mengganggu pikiran seseorang, oleh karena itu ia berharap Zhonggu Daozi berhati-hati saat membukanya. Zhonggu mengangguk dan saat ini Zhonggu segera menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang hanya tersisa 100.000 poin kontribusi dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk bergegas menuju ke gua keberuntungan. Xiaoyan segera memberitahu rencananya kepada Zhonggu dan Zhonggu pada saat ini segera mengikuti perintah Xiaoyan. Mereka pada saat ini bergegas langsung menuju ke arah gua keberuntungan dan begitu melihat hal ini, banyak sosok yang mulai mengagumi Zhonggu pada saat ini diam-diam mengikuti Zhonggu. Mereka sangat penasaran karena arah yang dituju oleh Zhonggu ini adalah gua keberuntungan. Mereka ingin tahu apakah Zhonggu pada saat ini ingin meningkatkan kekuatannya atau tidak. Banyak sosok pada akhirnya segera memutuskan bergegas menuju ke arah yang dituju oleh Zhonggu.